Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Sistem Informasi Geografi 1 dengan dosen pengajarnya yaitu saya, Pramahada Aryaguna. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait pengantar Sistem Informasi Geografis. Untuk pertemuan pertama ini nanti kita lebih banyak kepada pengenalan tentang mata kuliah itu sendiri apa, dan membahas terkait rencana pembelajaran seperti apa, bab-bab kuliah yang akan dipelajari seperti apa. Jadi biar teman-teman ketika pertemuan pertama ini, kita cukup berkenalan dulu, mengenali mata kuliahnya. Nanti setelah pertemuan kedua, kita akan mulai untuk mempelajari lebih detail terkait perkuliahan Sistem Informasi Geografi 1. Nah, Sistem Informasi Geografi 1 ini sebenarnya dapat disebut juga dengan Sistem Informasi Geografis Basis Data. Karena kita nanti lebih bagaimana kita membuat basis data yang baik, membuat data yang baik untuk yang dasarnya. Oke, masuk ke visi dan misi dulu. Jadi visi dan misi Universitas Desa Unggul yaitu menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu, pengelolaan, dan hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Jadi memang kita tidak hanya berfokus pada bagaimana teman-teman nanti bisa mendapatkan ilmu terkait survei dan pemetaan saja, tapi bagaimana teman-teman bisa meningkatkan passion dan kemampuan untuk berwirausaha, melihat potensi-potensi yang ada dari kondisi saat ini. Nah, di survei pemetaan mungkin sudah banyak, ada yang mungkin bisa potensi jadi konsultan, individu maupun konsultan yang CV, PT, seperti itu, atau mungkin teman-teman ingin berwirausaha terkait tentang peralatan survei, dan di situ nanti teman-teman diharapkan ketika selama mengikuti perkuliahan, teman-teman memiliki ide-ide untuk dapat meningkatkan skill kewirausahaan teman-teman. Hal itu juga didukung ketika nanti ada mata kuliah kewirausahaan pada semester 3. Jadi teman-teman nanti diharapkan pada semester itu teman-teman bisa aktif untuk memberikan ide-idenya sehingga teman-teman bisa berkecimpung di bidang kewirausahaan. Nah, untuk misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, menciptakan suasana akademik yang kondusif, memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepercayaan. Kita masuk ke topik perkuliahan. Nah, untuk topik perkuliahannya, topik sebelum UTS, yaitu kita mempelajari terkait pertemuan pertama, pengantar sistem informasi geografi. Nah, di sini nanti teman-teman dijelaskan sistem pembelajarannya, bobot nilainya, topik-topik yang akan dipelajari, dan pengantar dari informasi geografi itu sendiri apa. Yang kedua yaitu pengertian dan konsep dasar informasi geografis. Yang ketiga adalah pengenalan data spasial. Yang keempat adalah komponen data spasial. Yang kelima adalah sumber data spasial. Yang keenam adalah subsistem informasi geografis. Yang ketujuh adalah kontrol kualitas data spasial. Jadi inilah topik sebelum UTS. Nah, untuk topik sebelum UTS ini didominasi oleh teori. Jadi teman-teman agar tidak kaget langsung kegiatan praktek, jadi untuk pertemuan 1-7 ini, nanti teman-teman lebih banyak dijelaskan terkait teori-teori tentang informasi geografis, biar paham konsep dasarnya. Selanjutnya nanti topik setelah UTS, teman-teman akan sistem pembelajaran ini nanti ada teori dan ada praktek. Nah, nanti tugas-tugasnya lebih kepada tugas-tugas praktikum. Nah, diharapkan teman-teman bisa mengumpulkan, bisa mengerjakan, nanti dipandu dengan tutorial yang ada dan modul yang ada. Nah, pertemuan ke-8 kita membahas tentang konsep basis data spasial. Nah, yang 9 membangun basis data spasial, 10 infrastruktur data spasial, 11 manipulasi dan analisis data spasial yang pertama, karena ini materinya banyak. Jadi kita bagi dua. Yang ke-12 adalah manipulasi dan analisis data spasial kedua. Yang ke-13, teman-teman sudah mempelajari tentang aplikasinya sistem informasi geografis terhadap bidang-bidang tertentu. Dan yang ke-14 adalah terkait aplikasi juga sama, terkait informasi geografis, tapi lebih ke prakteknya.
ini adalah topik mata kuliah yang teman-teman pelajari setelah UTS. Nah, jadi saya harap teman-teman sudah punya bayangan nanti yang dipelajari itu seperti apa, seperti itu. Nah, untuk buku referensi, ini saya ambil cuplikan beberapa saja, tapi sebenarnya ada banyak buku referensi yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, tapi juga saya juga memberikan di setiap modulnya, itu ada buku dan jurnal referensi yang bisa teman-teman akses terkait tentang submateri yang pada setiap pertemuan. Nah, untuk penilaiannya sendiri, itu nanti terkait kehadiran, itu adalah bobotnya 5%. Nah, jadi teman-teman diharapkan bisa mengerjakan tugas dan kuis sebagai bukti bahwa teman-teman hadir dalam kegiatan tersebut. UTS 30%, UAS 30%, tugas 10%, dan praktikum itu 25%. Nah, praktikum ini nanti akan bergabung dengan tugas. Jadi teman-teman harapkan nilai tugas itu ditambah dengan praktikum, jadi teman-teman harus mengerjakan tugas pada setiap pertemuannya. Tugasnya tidak terlalu banyak, jadi memang kita melihat bahwa kondisi perkuliahan online ini, jika setiap mata kuliah ada tugas, berarti teman-teman ada 7 mata kuliah, ada 14 pertemuan, berarti 14 kali 7 pertemuan, berarti ada sekitar 98 tugas yang teman-teman harus kumpulkan, cukup banyak. Jadi memang tugasnya tidak saya berikan terlalu banyak, ya, 1 atau 2 soal saja. Dan saya harapkan teman-teman bisa mengerjakan itu dan mengumpulkan tepat waktu. Nah, ini biodata saya. Sekilas tentang saya, yaitu nama saya Pramada Aryaguna. Saya lulus S1 di Geografi UGM dengan mengambil program studi kartografi dan penginderaan jauh. Selanjutnya saya melanjutkan di UGM juga mengambil program studi penginderaan jauh. Jadi memang saya field of interest-nya, spesifikasinya di penginderaan jauh, kartografi, dan sistem informasi geografi. Nah, ini kontak saya, teman bisa menghubungi saya di situ. Dan saat ini saya mendapatkan amanat untuk menjadi ketua program studi survei dan pemetaan. Oke. Untuk outline-nya, kita mulai dari pertemuan yang pertama terkait pengantar sistem informasi geografi. Jadi nanti di sini teman-teman akan mendapatkan penjelasan terkait pengertian umum dari subbidang-subbidang ilmu yang berkaitan tentang sistem informasi geografi, penginderaan jauh, dan kartografi. Dan di sini nanti teman-teman akan dijelaskan apa itu sistem informasi geografi, mengapa harus dipelajari, atau hubungannya dengan keilmuan yang lain itu apa. Nah, nanti teman-teman diharapkan pada pertemuan ini, setelah membahas terkait outline perkuliahan ini, teman-teman bisa memahami apa itu sistem informasi geografi secara awal. Yang kedua adalah pengertian dan konsep dasar sistem informasi geografi. Nah, untuk pengertian sistem informasi geografi, ini nanti akan dijelaskan pada pertemuan kedua secara detail, terus konsep dasar sistem informasi geografisnya, komponen sistem informasi geografis, dan manfaat sistem informasi geografis. Nah, di sini nanti penjelasan tentang konsep dasarnya. Selanjutnya adalah mengenal data spasial. Nah, ini teman-teman nanti akan dijelaskan apa itu data, apa itu informasi, biar teman-teman nggak miskonsepsi. Kadang orang saya dapat data, padahal dapatnya adalah informasi. Nanti teman-teman di sini akan menjelaskan seperti itu. Datanya sendiri nanti juga yang kita olah di sini adalah data spasial, data-data terkait keruangan. Nanti diharapkan teman-teman bisa membedakan definisi dari setiap kata tersebut. Nah, ini mengenal komponen data spasial. Nah, ini komponen-komponen data spasial bentuknya apa, dan nanti teman-teman akan diberikan contoh-contoh data spasial, biar teman-teman ada bayangan nih. Oh, yang dimaksud dengan data spasial tuh ini. Oh, yang bukan data spasial tuh ini. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan bayangan di situ. Selanjutnya adalah terkait definisi model entity relationship R model. Nah, nanti di sini teman-teman
akan dijelaskan bagaimana hubungan antara pemodelan di sistem informasi geografis dengan kondisi di dunia nyata. Bagaimana sih cara misalnya terjadi bencana di dunia nyata, bagaimana kita mengaplikasikan sistem informasi geografis itu sehingga kita bisa membuat pemodelan terhadap bencana itu. Dan kita juga akan menjelaskan terkait kemampuan sistem informasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 6WS itu ya. Terus terkait subsistem informasi geografis, kita akan menjelaskan terkait input datanya. Jadi data untuk pengolahan itu apa aja sih yang dimasukkan di situ. Terus pemrosesan datanya apa saja, dan output datanya apa. Itu nanti di subsistem informasi geografis. Lalu selain itu kita juga akan pelajari tentang bagaimana kita mengkontrol kualitas data spasial. Jadi kontrol kualitas data spasial itu bagaimana kita melihat kualitas dari data yang kita miliki sehingga ketika kita melakukan pengolahan nantinya itu mendapatkan hasil output yang terbaik. Nah, lalu konsep basis data spasial. Nah, di sini nanti teman-teman akan belajar tentang apa itu basis data, apa itu geodatabase, apa itu arsitektur basis data, struktur basis data, metadata, dan bagaimana cara pembuatannya. Di sini nanti teman-teman akan belajar hal tersebut. Infrastruktur data spasial. Nah, ini saat ini yang paling terkenal adalah One Map Policy atau kebijakan satu peta di mana infrastruktur data spasial sudah mulai diperhatikan. Agar apa? Agar tidak ada duplikasi data. Jadi kementerian satu dan kementerian lain itu punya data yang sama sehingga terjadi sebuah duplikasi atau kesamaan data tetapi informasinya tidak sama. Nah, nanti kita akan belajar dengan manfaat infrastruktur data spasial dan implementasinya di sini. Pertemuan yang ke-12 itu terkait manipulasi dan analisis spasial. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana kita melakukan metode teknik-teknik untuk pemanggilan data, teknik untuk generalisasi, abstraksi, manipulasi koordinat, buffering data, overlay and dissolve, pengukuran, grid, model medan digital. Jadi ini adalah manipulasi dan analisis data yang sering sekali dan paling banyak digunakan ketika melakukan suatu pekerjaan. Nah, yang terakhir adalah terkait aplikasi SIG. Nah, di sini nanti teman-teman akan diberikan contoh-contoh pemanfaatan SIG dari berbagai macam bidang, sehingga teman-teman nanti ada bayangan nih, oh jika nanti saya bergerak di bidang X, maka nanti ada musik ini nanti akan bermanfaat di bagian mananya. Itu nanti teman-teman akan mengetahui terkait pemanfaatan keilmuan sistem informasi geografis. Oke, mungkin itu terkait outline-nya. Jadi outline-nya itu ada total nanti kita ada 14 pertemuan dan setiap pertemuan itu nanti ada kuis dan tugas. Oke, kita masuk ke pendahuluan ya, penginderaan jauh, kartografi dan sistem informasi geografis. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sistem informasi geografis, ilmu informasi geografis itu sebenarnya adalah sebuah keilmuan yang saling mempengaruhi ya, saling bersinggungan dengan bidang ilmu yang lain. Contohnya adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu apa? Penginderaan jauh itu adalah ilmu dan keterampilan untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek daerah atau fenomena yang dikaji. Jadi ketika teman-teman nanti tidak pergi ke lapangan tapi dapat informasinya, contohnya teman-teman pakai Google nih untuk mengetahui, misalnya besok saya mau pergi ke Bandung, saya mau kemana nih? Nah, teman-teman menggunakan Google Map atau Google Earth untuk juta satelit. Nah, maka teman-teman sudah menggunakan salah satu pengaplikasian dari remote sensing. Nah, sedangkan kartografi itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembuatan peta, beserta studinya sebagai dokumen ilmiah dan sekaligus sebagai pekerjaan seni. Nah, apa itu kartografi, Pak?
Jadi kalau teman-teman itu melihat pembuatan peta-peta yang disusun sangat indah, sangat menarik, nah itu adalah kartografi di situ. Dan di situ teman-teman pelajari tentang bagaimana teknologi dalam pembuatan peta. Jadi ilmunya itu tidak hanya masalah sains, tapi di situ juga ada art, seninya masuk di situ. Jadi bagi teman-teman yang suka mendesain, menggambar, menata warna-warna, nah kartografi ini nanti teman-teman akan dimaksimalkan kemampuan terkait itu. Jadi teman-teman bagaimana mendesain peta yang bagus nih, penempatannya di mana, isinya di mana, judulnya di mana, teman-teman akan pelajari itu. Teman-teman tertarik, coba teman-teman buka National Geography. Di situ banyak peta-peta yang menarik terkait penataan petanya, sehingga ketika orang lihat tuh, wah enak, oh, ini apa ini, kayak menarik sekali gambarnya, petanya. Nah itu teman-teman di situ. Selanjutnya adalah sistem informasi geografi. Dalam arti luas, sistem informasi geografi adalah informasi geografi sistem informasi geografi dalam arti luas adalah sebuah sistem manual dan atau komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menghasilkan informasi yang mempunyai rujukan spasial atau geografi. Jadi nanti di dalam SIG itu, singkatannya ya, informasi geografi itu singkatannya SIG, itu teman-teman akan belajar bagaimana cara mengumpulkan data, menyimpan data, mengelola, dan menghasilkan informasi yang mempunyai rujukan spasial atau geografi. Nah, persamaannya dari ketiga ilmu itu adalah sama-sama mengolah data spasial. Jadi ketiga ilmu itu input datanya atau objek data yang dikelola itu adalah sama-sama data spasial, yaitu data yang mempunyai informasi tentang posisi di muka bumi. Nah, biasanya direpresentasikan dalam bentuk koordinat XY. Itu teman-teman lihat peta di Google Map, itu kadang ada titik koordinat XY-nya itu misalnya berapa derajat lintang utara, berapa derajat lintang selatan, berapa derajat bujur timur, atau berapa derajat bujur barat. Nah, itu adalah koordinat, nilai koordinatnya. Perbedaannya adalah penginderaan jauh lebih banyak digunakan untuk bagaimana cara mendapatkan sumber data spasial. Sedangkan kartografi itu tentang penyajian data spasialnya. Untuk sistem informasi geografis, ranahnya ada di analisis spasialnya. Jadi ini perbedaannya secara umum itu terkait ketiga ilmu itu. Nah, kalau kita lihat ini, maka ini adalah suatu rangkaian antara tiga bidang keilmuan yang nantinya membentuk suatu output, yaitu nanti adalah peta. Nah, jadi nanti ini adalah yang teman-teman akan pelajari selama perkuliahan di pemetaan terkait pemetaan itu. Nah, ini adalah hubungan penginderaan jauh kartografi dengan SIG. Contohnya untuk aplikasi perubahan penggunaan lahan. Contohnya ketika kita mendapatkan foto, itu bisa itu foto udara atau citra satelit yang teman-teman dapat dari Google Map itu, nah itu kan termasuk penginderaan jauh. Nah nanti di sini teman-teman melakukan visualisasi nih terkait objeknya yang digambar itu apa aja sih gitu. Saya lihatnya ada gedung, ini apa. Nah itu nanti visualisasinya nanti masuk ke kartografi. Nah, saya teman-teman pengen mengkaji terkait penampakan fotonya itu pada tahun 2000 dan pada tahun 2020. Terus teman-teman lihat perubahannya, nah maka di situ teman-teman sudah menggunakan sistem informasi geografis. Jadi analisisnya ada di situ. Nah, dengan mempelajari itu,
teman-teman bisa melakukan pemodelan untuk melihat, oh, tahun 2030 nanti seperti apa perubahan penggunaan lahannya, atau objeknya itu apa, apakah menjadi gedung, apakah masih tetap sawah, atau jajah rumah saya sudah berubah, jadi yang dulu cuma 1 tingkat, sekarang jadi 2 tingkat. Nah, di situ analisis yang akan dilakukan. Nah, ini secara garis besar terkait informasi geografis, jadi dibagi jadi nanti non-spasial, spasial. Yang kita pelajari adalah spasial, maka nanti masuk ke geografis. Oke, mungkin itu terkait perkuliahan yang pertama. Jadi kalau memang ada yang bingung, silahkan ditanyakan, bisa lihat forum diskusi nantinya ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk mengerjakan tugas dan kuisnya tepat waktu. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.